Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa diberikan ilmu, pemahaman, dan senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai umat. Sahabat dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang menarik yang perlu kita kaji bersama adalah salat orang sakit. Berkaitan dengan salat orang sakit, ada beberapa ketentuan dalam masalah keringanan. Jadi ketentuan dalam masalah keringanan sebagaimana disebutkan bahwa prinsipnya orang sakit tidak dicabut kewajiban sholatnya. Jadi jangan berpikir kalau sakit maka tidak wajib untuk sholat. Jadi orang sakit pun wajib untuk melaksanakan sholat. Namun mendapatkan beberapa keringanan. Jadi ada beberapa keringanan bagi orang yang sakit untuk melaksanakan sholat. Nah, untuk melihat keringanannya, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Bagaimana prinsipnya? Yang pertama, sakit tidak menggugurkan kewajiban sholat. Jadi yang perlu kita pahami bahwa prinsip yang pertama adalah sakit tidak menggugurkan kewajiban sholat. Ini adalah prinsip yang paling dasar dan sangat penting. Kenapa paling dasar dan sangat penting? Karena kita melihat ada beberapa orang yang keliru dalam memahami bentuk-bentuk keringanan, sehingga terlalu memudahkan hingga di luar dari hal-hal yang telah dibatasi. Jangan kita berprinsip ketika kita menderita sakit, lantas kita boleh meninggalkan sholat seenaknya. Kalaupun terpaksa harus meninggalkan sholat, mungkin karena alasan sakit yang tidak mungkin bisa mengerjakan sholat. Tetap saja sholat itu menjadi hutang yang harus dibayarkan di kemudian hari. Itu prinsip yang pertama. Jadi sakit itu tidak menggugurkan kewajiban sholat. Yang kedua, lakukan yang bisa dilakukan.
Jadi lakukan yang bisa dilakukan. Jadi ketika seseorang yang sakit, maka dia tetap diwajibkan untuk mendirikan sholat dengan melakukan gerakan dan posisi sholat sebisa dan semampu yang bisa dilakukan. Jadi meskipun tidak sampai sempurna, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu yang kamu bisa. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza amartukum bi amrim fa'tu minhu mastata'tum." Bila kalian diperintah untuk mengerjakan sesuatu, jadi idza amartukum, bila kalian diperintah untuk mengerjakan bi amrin sesuatu, fa'tu minhu, maka kerjakanlah, mastata'tum, semampu yang bisa kamu lakukan. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi saudara-saudaraku, prinsipnya apapun gerakan dan bacaan salat yang masih bisa dikerjakan, maka tetap wajib untuk dikerjakan. Dan apa yang sama sekali sudah mustahil bisa dilakukan, barulah boleh untuk ditinggalkan. Nah, cuma dalam konteks ini kita tidak mengenal prinsip take it or leave it. Tapi yang berlaku adalah dalam kaidah ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jadi apa yang bisa dapat dikerjakan bukan berarti harus ditinggalkan semuanya. Itu beberapa yang berkaitan tentang ketentuan dalam masalah keringanan, bahwa sakit tidak menggugurkan kewajiban sholat. Kemudian yang kedua, lakukan yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah keringanan tidak boleh mengarang sendiri. Nah, ini penting, ini perlu kita pahami bersama bahwa ketika ada keringanan, kita tidak boleh mengarang sendiri. Jangan berpikir mendapatkan keringanan lantas boleh mengarang sendiri bentuk keringanan sesuai dengan keinginan kita. Keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang sakit bukanlah terus diisi dengan seenaknya. Tetap saja ada aturan, ada keterbatasan syariah yang mengiringi. Misalnya kita ambil contoh orang sakit tetap wajib sholat sesuai dengan jumlah rakaat yang telah ditetapkan. Artinya tidak boleh mengurangi jumlah rakaat. Bukan misalnya zuhur 4 rakaat. Tiba-tiba karena kurang sehat, sakit, akhirnya dikurangi menjadi tinggal 1 rakaat. Itu tidak
dibolehkan. Ya. Karena ada aturan, makanya begitu juga yang seharusnya salat itu 5 waktu dalam sehari semalam, tidak boleh diubah menjadi 3 waktu saja. Jadi tetap melaksanakan 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, keringanan yang dijalankan harus bentuk keringanan yang ada dalil. Jadi tidak boleh keringanan sesuai dengan keinginan pribadi. Misalnya bentuk keringanan. Ya. Contoh, misalnya wudhu. Wudhu atau mandi janabah, mandi junub, itu boleh diganti dengan tayamum. Contoh yang lain, tidak bisa berdiri, maka boleh sholat sambil duduk. Atau misalnya tidak bisa menghadap kiblat. Contoh yang lain, gugur kewajiban sholat berjamaah. Atau juga gugur kewajiban sholat Jumat. Jadi itulah perlu kita tahu bersama bahwa ketika diberikan keringanan, bukan berarti seenak atau kemauan kita untuk melakukan ibadah. Jadi ada batasan-batasan secara syariah yang harus dilaksanakan ketika kita dalam kondisi sakit. Jadi ketentuan dalam masalah keringanan ini yang perlu diingat, sakit tidak menggugurkan kewajiban dalam sholat. Kemudian melakukan apa yang bisa dilakukan. Kemudian ketika ada keringanan, tidak boleh kita mengikuti atau mengarang keinginan sendiri. Nah, bagaimana bentuk keringanan yang syar'i? Tentu kita ingin tahu seperti apa keringanan yang dibolehkan dalam syar'i. Yang pertama misalnya keringanan dalam bersuci. Ini penting ini. Bagaimana bentuk keringanan dalam bersuci? Jadi keringanan dalam bersuci salah satu bentuk keringanan yang syar'i yang diatur dalam syariat. Nah, perkara bersuci adalah perkara mengangkat hadas. Perkara bersuci adalah perkara mengangkat hadas. Jadi apabila tidak dimungkinkan bagi orang yang sedang sakit untuk menggunakan air, jadi tidak diizinkan untuk menggunakan air karena disebabkan oleh sakit, baik untuk berwudu atau mandi wajib, maka ulama sudah menetapkan dibolehkan untuk bertayamum. Jadi dia tidak diizinkan atau berhalangan untuk tidak menyentuh air karena akibat sakit, maka dia tidak bisa untuk melakukan wudhu atau mandi, maka dibolehkan dia bertayamum. Itu salah satu bentuk keringanan dalam bersuci. Jadi tidak boleh terkena air itu memang karena dikhawatirkan semakin parah sakitnya atau bisa memperlambat kesembuhan karena disebabkan air itu. Nah, hal tersebut bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau ada petunjuk dari ahli atau dokter yang berkaitan dengan penyakit itu. Maka
berdasarkan kondisi seperti itu dan sebab hal tersebut, maka dibolehkan untuk bertayamum. Bagaimana dalilnya? Kita bisa mendapatkan sebuah diriwayatkan dari Jabir bahwasanya ketika kami dalam perjalanan, tiba-tiba salah seorang dari kami tertimpa batu dan pecah kepalanya. Namun ketika tidur, dia mimpi basah. Lalu dia bertanya kepada temannya, apakah kalian membolehkan aku bertayamum? Maka teman-temannya menjawab, kami tidak menemukan keringanan bagimu untuk bertayamum, sebab kamu bisa mendapatkan air. Lalu mandilah orang itu, kemudian meninggal akibat dari mandi. Nah, ketika kami sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu, maka Rasulullah bersabda, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah memerangi mereka. Mengapa tidak bertanya bila tidak tahu? Jadi sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Cukuplah baginya untuk tayamum. Ini hadis dari Abu Daud, diriwayatkan Abu Daud Ad-Daraqutni. Jadi itu salah satu bentuk keringanan dalam syar'i, yaitu keringanan dalam bersuci. Kemudian, apa bentuk keringanan syar'i lagi selain dalam bersuci? Adalah keringanan ketika melaksanakan salat tidak bisa berdiri. Di berdiri merupakan salah satu rukun dalam salat fardu, di mana ketika meninggalkan salah satu dari rukun salat, maka hukum salatnya itu tidak sah. Makanya berdiri itu merupakan salah satu rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Namun kalau misalnya karena penyakit yang diderita sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk berdiri tegak dalam sholat, maka dia dibolehkan dalam posisi duduk. Nah, ini salah satu bentuk keringanan secara syar'i dalam melaksanakan ibadah sholat. Apa dasarnya? Dalam hadis dikatakan, kanat bi bawasiru fasa'altu. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sal qa'iman fa illam tastati wa qa'idan fa illam tastati fa ala jambik. Jadi dari Imran bin Husain bahwa pernah dikatakan aku menderita wasir, maka aku bertanya kepada Rasulullah. Beliau bersabda, salatlah sambil berdiri. Kalau tidak bisa, maka salatlah sambil duduk. Kalau tidak bisa, salatlah di atas lambungmu. Ini hadis dalam riwayat Bukhari. Itu bentuk keringanan ketika kita melaksanakan salat tidak mampu kemampuan untuk berdiri. Yang ketiga adalah keringanan tidak bisa ruku. Kalau tadi tidak bisa berdiri, maka yang berikut adalah keringanan tidak bisa ruku. Kenapa? Karena ruku dalam salat adalah rukun yang bila tidak dikerjakan maka salat itu tidak sah hukumnya. Dalam Al-Quran Allah sudah menetapkan ya, rukuklah dan sujudlah.
irka'u wasjudu. Nah, dengan alasan sakit, ya, maka membolehkan untuk tidak melakukan gerakan ruku yang seharusnya. Hanya ada beberapa ulama berbeda ya tentang menggantikan ruku. Nah, jumhur ulama ya dalam berkaitan tentang ruku dikatakan orang yang tidak bisa melakukan gerakan atau berposisi ruku, dia harus berdiri tegak. Jadi kalau tidak mampu untuk ruku, jadi dia cukup harus berdiri tegak. Jadi cukup mengangguk kepala, tapi dalam kondisi masih tetap berdiri. Jadi dia sudah berusaha karena diakibatkan oleh sakit, tidak bisa ruku, maka cukup mengangguk kepala. Ini pendapat dari jumhur ulama. Kenapa? Karena prinsipnya adalah dalam hadis waqumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Maksudnya ketika ada orang sakit tidak mampu melakukan gerakan ruku, maka dia mengambil posisi dasar yaitu berdiri dan rukunya hanya dengan mengangguk saja. Itu dari jumhur ulama. Nah, pendapat dari Hanafi ya, dari Hanafiya, orang yang tidak mampu melakukan gerakan ruku secara otomatis tidak lagi wajib melakukan posisi berdiri. Jadi ini pendapat dari Hanafiya bahwa kalau sudah tidak mampu ruku maka tidak wajib untuk melakukan posisi berdiri sehingga salatnya itu cukup sambil duduk saja. Tentu rukunnya dengan cara mengangguk dalam posisi duduk, bukan dari posisi berdiri. Jadi ini ada dua pendapat dari jumhur ulama dan dari Hanafiya. Kemudian yang keringanan yang berikut yang perlu kita ketahui adalah keringanan tidak bisa sujud. Nah, bagaimana keringanan tidak bisa sujud? Ketika orang melaksanakan salat, kemudian dalam posisi sujud, dan dia merupakan sujud itu adalah bagian dari rukun salat yang jika ditinggalkan juga akan membuat salat itu menjadi tidak sah. Sebagaimana tadi rukun ruku, ya, salah satu rukun salat adalah ruku, sujud juga merupakan bagian dari rukun salat. Nah, bagaimana orang yang sakit tidak mampu untuk sujud? Tentu tidak bisa dipaksa. Nah, dan disitulah diberikan keringanan dari Allah untuk melakukan sujud meskipun tidak sempurna. Jadi orang yang bisa berdiri tapi tidak bisa sujud, dia cukup membungkuk sedikit saja dengan badan, walaupun badan masih dalam keadaan berdiri. Jadi dia mampu berdiri cuma tidak mampu untuk sujud. Jadi dia tidak boleh berbaring sambil mengangguk kepala untuk sujud bila hal dilakukan. Malah akan membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena dia mampu berdiri. Hanya saja tidak mampu untuk sujud. Dia cukup membungkukkan sedikit saja badannya. Dalam hadis Rasulullah SAW, ini tata'ata an tasjuda 'alal ardi wa illa fa'aumi ima'an waj'al sujudaka akhfada min ruku'ik. Bila kamu mampu untuk sujud di atas tanah, maka lakukanlah. Namun bila tidak, maka anggukkanlah kepala. Dijadikan sujudmu itu lebih rendah dari ruku. Jadi antara ruku dengan sujud, cara mengangguknya sujud lebih rendah daripada
ruku. Itu bentuk keringanan yang syar'i, yang berkaitan dengan tidak bisa sujud. Yang berikut adalah keringanan ketika tidak wajib sholat berjamaah. Nah, ini penting juga kita tahu bersama bahwa secara jumhur ulama itu tidak mewajibkan sholat berjamaah. Jadi jumhur ulama tidak mewajibkan sholat berjamaah. Namun mazhab Hanabila berpendapat bahwa sholat berjamaah di masjid bersama imam hukumnya fardu ain. Jadi ada pendapat jumhur ulama tidak wajib, sementara dari mazhab Hanabila itu fardu ain, sholat berjamaah di masjid. Apa dalilnya sehingga wajib sholat berjamaah? Di sana ditemukan sebuah hadis Rasulullah tetap mewajibkan Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, itu ke masjid sholat berjamaah. Ini hadisnya sering kita mendengar. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laysa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhisa lahu fayusalli fi baitihi. Farakhasa lahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'un nida' bis shalah? Qala na'am. Qala wajib. Ini menjadi dalil dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang buta dan berkata, ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Rasulullah SAW berkata untuk memberikan keringanan untuknya. Ketika sudah berlalu, Rasulullah SAW memanggilnya bertanya, apakah kamu mendengar azan sholat? Jawabnya ya. Nabi mengatakan datangilah. Ini hadis dalam riwayat Muslim. Nah, bagaimana dalam kasus seorang sedang mengalami sakit? Nah, maka kewajiban sholat berjamaah di masjid bersama imam menjadi gugur. Jadi orang sakit boleh sholat sendirian di rumahnya. Lalu kenapa orang buta tetap wajib sholat berjamaah? Bukankah dia termasuk orang cacat? Memang orang buta itu memang cacat dan tidak bisa melihat, namun badannya tetap sehat. Ini berbeda dengan orang yang sakit, yang memang mendapat uzur, ya, menjadi penyebab syar'i untuk tidak berjamaah ke masjid. Inilah bentuk keringanan yang diberikan oleh mazhab dari Al-Hanabila, sebagaimana pendapat asalnya ketika mewajibkan sholat berjamaah. Nah, jadi selain keringanan tidak wajib sholat berjamaah, ada juga keringanan tidak wajib sholat Jumat. Jadi keringanan tidak wajib sholat Jumat. Seluruh ulama sepakat bahwa orang sakit termasuk mereka yang gugur kewajibannya untuk mengerjakan sholat Jumat. Namun demikian, dia tetap diwajibkan mengerjakan sholat zuhur sendirian. Jadi bukan ketika sakit tidak bisa sholat Jumat, kemudian sholat zuhur juga tidak dikerjakan. Dia menjadi tidak wajib sholat Jumat karena sakit, namun dia tetap wajib mengerjakan sholat zuhur. Dalil bolehnya orang sakit tidak ikut sholat Jumat banyak, ya. Salah satu hadisnya wa an Tariq bin Syihab
radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mamluku wa imra'atun wa sabiyun wa maridun. Jadi dari Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali empat orang, yaitu budak, ya, mamluk, wamraatun wanita, wasabiyun anak kecil, wa maridun orang sakit. Jadi wajib kecuali empat, budak, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah beberapa bentuk keringanan syar'i yang berkaitan dengan ibadah sholat. Ada keringanan dalam bersuci, ada keringanan ketika sholat tidak bisa berdiri, ada keringanan ketika tidak bisa ruku, dan keringanan ketika tidak bisa sujud. Nah, kemudian ada juga keringanan tidak wajib sholat berjamaah dan keringanan tidak wajib sholat Jumat. Bagaimana ketentuan orang sakit dalam sholat? Ini perlu juga kita tahu bersama. Bagaimana ketentuan orang sakit dalam sholat? Yang pertama adalah tetap wajib sholat menghadap kiblat. Itu wajib itu. Jadi tetap wajib sholat itu menghadap kiblat. Ya. Jadi seseorang yang sedang menderita sakit tertentu sehingga tidak mampu berdiri, tidak mampu untuk duduk, maka dia tetap wajib sholat dengan menghadap kiblat. Namun caranya memang agak berbeda di antara para ulama. Jadi sebagian mengatakan caranya berbaring miring. Posisi bagian kanan tubuhnya ada di bawah dan bagian kiri tubuhnya itu di atas. Jadi mirip seperti kalau posisi mayat yang masuk ke liang lahat. Jadi dia menghadap kiblat. Jadi tubuh sebelah kanan bagian bawah, sementara bagian kiri tubuh itu di atas. Jadi tetap menghadap kiblat, tinggal posisinya seperti tadi ya. Dalilnya karena dalam pandangan mereka yang dimaksud dengan menghadap kiblat harus dada, bukan wajah. Jadi dasarnya adalah yang menghadap kiblat ketika sholat itu bukan wajah tetapi adalah dada. Maka intinya adalah bagaimana dada itu bisa menghadap kiblat dengan cara sholat posisi miring. Dalil lainnya seperti sabda Rasulullah sendiri ketika memerintahkan sholat itu di atas lambung. Kanat bi bawasiru fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sal qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambik. Jadi sholat di atas lambungmu. Nah itu pendapat cara posisinya ya. Nah, namun sebagian ulama lain mengatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menghadap kiblat adalah kaki, bukan dada. Ini juga pendapat dari sebagian ulama. Yang penting asal kakinya sudah menghadap kiblat, maka dianggap posisi badannya sudah memenuhi syarat. Jadi ketika ada orang sakit dalam posisi terlentang dan kakinya membujur ke arah kiblat. Jadi tapi sebaiknya ya jauh lebih baik bila badannya bisa sedikit dinaikkan. Jadi sudah kaki ke arah kiblat, kemudian badannya agak dinaikkan sehingga nanti bisa bersandar di bantal karena baik dada maupun kaki sama-sama bisa menghadap kiblat.
Nah, kalau kita melihat umumnya kan di rumah sakit itu bisa ditinggikan di bagian kepala, ranjang seperti ini tentu lebih baik. Nah, bagaimana kalau misalnya sakitnya sangat parah, ya, sehingga tidak bisa lagi menggerakkan badan, tidak bisa lagi menggeserkan dada menghadap kiblat, atau juga tidak ada yang membantunya untuk menggeserkan posisi sholat menghadap kiblat, maka dia boleh menghadap ke arah mana saja. Jadi betul-betul dalam Islam dimudahkan dalam melaksanakan ibadah sholat. Ya, jadi tidak harus meninggalkan karena alasan sakit. Nah, itu ketentuan orang sakit dalam sholat. Jadi tetap wajib sholat menghadap kiblat kecuali betul-betul posisi sudah tidak memiliki kemampuan lagi. Maka silahkan menghadap kemana saja. Kemudian ketentuan orang sakit dalam sholat itu orang sakit menjamak sholat. Ini pertanyaan menarik. Apakah orang sakit itu bisa menjamak sholat? Para ulama ini berbeda pendapat ya tentang boleh tidaknya orang sakit untuk menjamak sholatnya. Jadi menjamak itu menggabungkan antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya menjadi satu waktu. Jadi sebagian ulama tidak membolehkannya. Namun yang lain membolehkannya karena adanya sholat jamak bagi orang yang sedang sakit. Nah, alasan yang tidak boleh dijamak, alasannya adalah mereka yang tidak membolehkan orang sakit untuk menjamak sholat, diantaranya dalam mazhab Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah, serta sebagian dari ulama dari mazhab Al-Malikiyah. Dasarnya karena sama sekali tidak ada dalil apapun dari Rasulullah SAW yang membolehkan hal itu. Dan selama tidak ada dalil, maka kita tidak boleh mengarang sendiri sebuah aturan tentang sholat. Jadi, ini dari kalangan Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah itu tidak membolehkan menjamak sholat. Sehingga setiap orang yang sakit wajib menjalankan sholat itu sesuai dengan waktu sholat yang telah ditetapkan. Jadi tidak ada istilahnya dijamak. Kemudian olehnya itu jalan keluar yang bisa dilakukan adalah melakukan sholat dengan bentuk jamak suri. Bagaimana pandangan yang membolehkan di jamak? Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu membolehkan jamak karena disebabkan sakit. Begitu juga Imam Malik dan sebagian dari pengikut Asy-Syafi'iyah. Sedangkan dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudama dari mazhab Hanabilah menuliskan bahwa sakit adalah hal yang membolehkan jamak sholat. Bahkan Syekh Said Sabiq menukilkan masalah ini dalam Fiqh Sunnahnya. Nah, Imam Nawawi dari mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa sebagian imam berpendapat membolehkan menjamak sholat saat mukim karena keperluan, tapi bukan menjadi kebiasaan. Jadi pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ibnu Sirin dan Asy-Syahab dari kalangan Al-Malikiyah. Begitu juga Al-Khattabi menceritakan dari Al-Ghuffal dan Asy-Syazi Al-Kabir dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Begitu juga Ibnu Munzir ya menguatkan pendapat dibolehkan jamak dengan perkataan Ibnu Abbas. Beliau tidak memberatkan umat. Jadi ada pendapat membolehkan, tidak membolehkan jamak sholat dalam ketika kondisi sakit, dan ada ulama membolehkan untuk menjamaknya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu yang sulit. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala
'alal maridi harajun. Jadi tidak ada halangan bagi orang buta, tidak bagi orang pincang, tidak bagi orang sakit. Jadi salat ini dimudahkan sesuai dengan syariat. Nah, mazhab Hanabila dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Malikiyah itu berpendapat bahwa seorang yang sedang sakit diberi keringanan ya untuk menjamak dua salat, baik jamak takdim ataupun jamak takhir ya. Nah, dalilnya berasumsi bahwa Nabi SAW pernah menjamak salat di Madinah, ya, yang mana alasannya bukan karena safar, takut, hujan atau haji. Maka asumsinya adalah karena sakit. Jadi bahwa Rasulullah SAW menjamak zuhur, asar, maghrib dan isya di Madinah meski tidak dalam keadaan takut maupun hujan. Itu beberapa alasan pendapat, ada yang tidak membolehkan menjamak sholat, ada yang membolehkan. Kemudian itu berkaitan jamak. Nah, bagaimana dengan qasar? Apakah boleh atau tidak? Jadi kita harus kembali bahwa meskipun ada pendapat yang membolehkan orang sakit menjamak sholatnya, namun perlu digarisbawahi bahwa qasar tetap tidak berlaku. Artinya orang sakit tidak diberikan keringanan untuk mengqasar sholat. Selama ini kan banyak orang terlanjur menyamakan antara jamak dan qasar. Sehingga dalam pemikiran mereka kalau boleh menjamak berarti boleh juga mengqasar. Padahal tidak demikian. Jadi mengqasar sholat itu hanya dibolehkan karena satu alasan, yaitu safar. Safar dalam perjalanan. Di safar adalah satu-satunya alasan dibolehkannya qasar salat. Sedangkan jamak memang dibolehkan untuk selain alasan safar seperti hujan, sakit, uzur. Meski tetap dalam hal ini para ulama berbeda pendapat ya. Maka dimungkinkan dengan menggunakan pendapat tertentu bagi orang sakit untuk menjamak sholat, tetapi seluruh ulama sepakat bahwa orang sakit tetap tidak dibolehkan mengqasar sholat. Kemudian, bagaimana mengganti sholat yang terlewat? Misalnya, ketika dia sakit, sempat melewati atau meninggalkan sholat. Mengganti sholat yang terlewat. Jadi apabila karena alasan sakit sehingga terpaksa harus meninggalkan sholat fardu dari waktunya, maka hukumnya secara syariah tidak berarti kewajiban sholat atasnya menjadi gugur. Jadi tidak gugur, kewajibannya harus dilaksanakan. Jadi sholat fardu 5 waktu itu tetap menjadi kewajiban, hanya saja ketika sakit dan tidak mampu dikerjakan, sementara tidak perlu dikerjakan. Misalnya ada seorang pasien sedang dioperasi, tentu membutuhkan waktu panjang sehingga tidak mungkin untuk sholat itu dijamak ya, sebelum atau sesudahnya. Maka kalau kondisi seperti ini selama masa operasi, kedokteran itu pasien harus meninggalkan beberapa waktu sholat. Maka ada kewajiban untuk mengganti sholat-sholat itu begitu nanti sudah mampu dilakukan. Jadi demikian juga para ulama sepakat bahwa orang pingsan hukumnya sama dengan orang yang tidur. Jadi bila ada pasien berada dalam keadaan pingsan atau koma, maka semua sholat fardu yang ditinggalkan itu wajib diganti kalau sudah sehat ya. Jadi mengganti sholat yang terlewat. Kemudian bolehkah orang sakit jadi imam? Ini kan pertanyaan tentu perlu ada dasarnya. Para ulama sepakat orang sakit boleh sholat sambil duduk ya atau berbaring.
asalkan salatnya sendiri atau jadi makmum. Sedangkan bila dia menjadi imam, di mana makmumnya mampu berdiri, maka para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya. Dan bagaimana dengan makmumnya? Sebagian mengatakan boleh dan sebagian mengatakan tidak boleh. Nah, dalam hal ini yang menjadi wilayah pembahasan hanya sebatas salat fardu 5 waktu. Sedangkan dalam salat berjamaah seperti tarawih atau Idul Fitri lainnya itu di luar dalam pembahasan. Nah, pendapat yang pertama tidak boleh, ya, tidak boleh jadi imam, bahkan tidak sah. Ini secara resmi dari mazhab Al-Malikiyah Al-Hanabilah mengatakan tidak boleh. Jadi imam yang tidak mampu berdiri, ruku atau sujud tidak diperkenankan menjadi imam bagi orang-orang yang sehat dan mampu berdiri, ruku dan sujud. Ini pendapat didukung oleh Muhammad bin Hasan As-Syaibani yang merupakan salah satu murid dari Imam Abu Hanifah. Nah, Al-Qarafi, salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah menyebutkan hal dalam kitabnya bahwa salatnya imam menjadi salatnya makmum. Jadi, dengan dalil qiraat, maka imam yang tidak berdiri ya, tidak sah salatnya. Sementara Al-Khalil, salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah dalam kitabnya At-Tawdih, Syarah Mukhtasar Ibnu Hajib, atau sering disingkat menjadi Mukhtasar ya, menyebutkan bahwa tidak sah bermakmum kepada imam yang tidak mampu melakukan salah satu rukun salat. Ini alasan yang mengatakan tidak sah. Di batal salat dengan bermakmum kepada orang yang jelas-jelas kafir, wanita, khunsa, muskil, orang gila, fasik, makmum berhadas dengan sengaja dan tidak mampu melakukan rukun salat. Kemudian Al-Buhuti, salah satu ulama mazhab Al-Hanabilah dalam kitabnya Akasyaf Al-Ginnah, menegaskan tidak sah bermakmum kepada imam yang tidak bisa berdiri. Wala tasihhu shalah khalfa ajizin anil qiyam li'annahu ajaza an rukni min arkani salati falam yasihha iqtida'u. Jadi tidak sah salat di belakang imam yang tidak mampu berdiri karena dia tidak melakukan salah satu rukun salat, maka tidak sah bermakmum padanya. Jadi semua hal di atas dengan catatan bahwa salat itu sekedar salat jamaah secara umum. Namun khusus salat berjamaah di masjid dengan imam maka hukumnya dibolehkan meski tetap lebih utama jangan mengimani. Jadi ini maksud dengan Imam Al-Hayy adalah imam masjid yang resmi. Tadi yang kita bahas itu imam yang sifatnya umum, ya, sekedar berjamaah secara umum. Kalau ini imam masjid resmi atau yang kita kenal dengan sebutan imam rawatib di suatu masjid. Hal ini mengingat kedudukan imam resmi ini memang sangat penting dan diperhitungkan dalam. Maka Ibnu Qudamah membolehkan imam resmi yang sakit untuk mengimani sambil duduk. Dan jamaah harus ikut sambil duduk juga. Kenapa? Karena mengikuti imam. Jadi bila imam resmi sholat sambil duduk, maka para makmum sholat sambil duduk juga. Namun yang mustahab, bila imam sakit dan tidak mampu berdiri, sebaiknya melakukan. Kenapa? Karena ada perbedaan pendapat sah atau tidaknya sebaik tidak masuk dalam masalah khilafiyah. Namun yang lebih utama adalah tidak jadi imam. Karena ulama berbeda pendapat apakah sah atau tidak. Jadi bila ada mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menjadi imam sambil duduk dan tidak melakukan istiqlal, maka kita katakan bahwa hal itu untuk menunjukkan kebolehan. Namun beliau SAW pernah melakukan istiqlal juga pada kesempatan yang berbeda. Selain itu karena lebih utama diimami oleh Rasulullah SAW meski hanya sambil duduk ketimbang diimani oleh selain beliau meski sambil berdiri. Namun intinya boleh jadi imam meski sambil duduk dan makmumnya sholat juga sambil duduk. Itu yang tadi dalil yang tidak membolehkan.
Jadi tidak membolehkan secara berjamaah pada umumnya. Tapi kalau imam masjid yang rawatib, itu dibolehkan. Kemudian pendapat yang mengatakan boleh dan sah, ya. Sedangkan yang mengatakan boleh jadi makmum kepada imam yang duduk karena sakit adalah mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i. Jadi perbedaan di antara keduanya mazhab, Al-Hanafiyah mensyaratkan imam harus bisa ruku dan sujud secara normal. Kalau ruku dan sujud secara normal pun tidak bisa dilakukannya, maka hukumnya tidak boleh jadi kan imam. Ini menjadi syarat, ya. Sehingga kalau Ibnu Abdin, salah satu ulama rujukan mazhab Hanafi, menuliskan dalam sebuah kitabnya, mengutip matan dari kitab di syarahnya, bahwa sah hukumnya orang berdiri bermakmum kepada imam yang duduk, asalkan masih bisa ruku dan sujud. Kenapa? Karena Nabi SAW di akhir hayatnya salat sambil duduk, sedangkan para sahabat jadi makmum sambil berdiri. Jadi ini pendapat ulama mengatakan boleh. Kalau pendapat yang pertama tadi mengatakan tidak boleh. Jadi mazhab Asy-Syafi'iyah meskipun imamnya tidak bisa ruku dan sujud dengan normal, maka hukumnya tetap boleh jadi imam orang yang sehat. Nah, An-Nawawi, salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah, menyebutkan bahwa mazhab kami membolehkan sholat di belakang imam yang duduk karena tidak mampu, namun makmumnya tidak boleh duduk, harus berdiri. Nah, ini kalau Imam Nawawi, ya. Jadi makmumnya duduk dan makmumnya tidak boleh duduk, harus berdiri. Adalah Khatib Asy-Syirbini, salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'i, menyebutkan sah bagi makmum yang berdiri untuk bermakmum kepada imam yang duduk. Dasarnya dari hadis Aisyah, ya, radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW salat kala sakit, wafatnya sambil duduk, sementara Abu Bakar dan orang-orang berdiri. Ini dalil membolehkan. Jadi Al-Bahaiki menjelaskan lebih jauh bahwa hal itu terjadi pada hari Sabtu dan hari Ahad, di mana Rasulullah SAW wafat pada Senin pagi hari berikutnya. Jadi boleh, ya. Jadi sesungguhnya imam itu untuk diikuti. Bila dia sholat sambil duduk, maka duduklah kalian semua. Jadi untuk lebih jelasnya kita buatkan sebuah perbedaan pendapat bahwa para ulama ini dalam format perbedaan, misalnya imam duduk, maka kalau Hanafi membolehkan, Maliki tidak boleh, Syafi'i boleh, Hambali tidak boleh. Sementara imam rawatib itu Maliki tidak membolehkan. Ya, sementara Syafi'i boleh. Hanafi misalnya tidak bisa ruku, maka Hanafi tidak membolehkan. Syafi'i membolehkan. Jadi dari beberapa pendapat itu bisa kita memilih, ya, di mana pendapat yang kita gunakan dari kalangan beberapa mazhab tentang bolehkah orang sakit jadi imam, ya. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu musta'an, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.